Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Albab dari program studi Teknologi Informasi dengan NIM 2511501021. Pada mata kuliah Teknologi Platform ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan perkembangan teknologi informasi. Teknologi yang mengubah dunia dari masa lalu hingga masa depan. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau IT adalah bidang yang mencakup seluruh proses mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi menggunakan perangkat teknologi. TI membuat hidup lebih cepat, praktis, dan efisien. 1. Komunikasi mobile. Komunikasi mobile menggunakan smartphone untuk belajar dan berkomunikasi. Seperti yang kita lakukan setiap hari ini, pasti menggunakan komunikasi mobile. Yang kedua, penyimpanan cloud. Menyimpan data di cloud seperti Google Drive, iCloud, dan lainnya. Dan yang ketiga, akses informasi. Mencari informasi melalui internet dengan cepat, dengan software seperti Google, Chrome, Edge, UC Browser, dan lainnya. Berikutnya, sejarah singkat perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dari tahun pertama, yaitu tahun 1940 sampai dengan tahun 1950. Komputer pertama, ENIAC, digunakan untuk menghitung data militer. Jadi pada tahun itu belum bersifat publik, ya, masih digunakan untuk data-data militer. Tahun kedua pada tahun 1970-an, muncul komputer pribadi atau PC dan sistem operasi Unix. Ini sudah muncul untuk pribadi-pribadi tapi belum menyebar luas. Dan tahun ketiga pada tahun 1990-an, internet mulai digunakan global, memunculkan email dan sistem web. Ini sudah muncul global, ya, dan sudah ada email dan situs web yang sekarang kita gunakan setiap hari. Dan yang keempat adalah tahun 2000-an. Smartphone dan media sosial menjadi bagian kehidupan manusia. Seperti sekarang ini, semua orang pasti sudah menggunakan smartphone dan media sosialnya masing-masing. Bahkan ada yang lebih dari satu. Dan tahun 2020-an, era Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan IoT atau Internet of Things. Perkembangan mutakhir perangkat keras. Perkembangan perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang berperan penting dalam proses performa sistem. Kemajuan teknologi hardware mendukung dunia digital yang cepat dan mobile. Pertama, CPU multicore memungkinkan banyak proses dijalankan bersamaan dengan efisiensi tinggi. Yang kedua, SSD, Solid State Drive, kecepatan tinggi dibanding HDD karena tanpa piringan mekanik. Karena kalau HDD itu masih lemot dan jadul, ya, model lama. Sekarang sudah diganti dengan SSD, ada beberapa varian seperti M2 dan SATA. Dan masih ada lagi satunya. GPU, Graphic Processing Unit, digunakan untuk AI, data science, dan grafik berkualitas tinggi. Kemudian chip ARM dan M-series menggabungkan efisiensi energi dan performa tinggi untuk perangkat mobile. Yang terakhir adalah wearable device, smartwatch dan sensor kesehatan digital terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, evolusi sistem operasi modern. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak utama mengatur hubungan antara pengguna, perangkat keras, dan aplikasi. Dulu, OS hanya ada di komputer besar. Kini digunakan di ponsel, mobil, bahkan kulkas pintar. Jenis OS modern. 1. Mobile, Android dan iOS. Yang kedua, desktop, Windows, macOS, dan Linux. Yang ketiga, server dan cloud, seperti Linux dominan. Fungsi utama OS. 1. Manajemen prosesor dan CPU. Yang kedua, manajemen memori dan RAM. Fungsi ketiga, manajemen file dan penyimpanan. Fungsi keempat, antarmuka pengguna grafis.
Studi kasus. Mengapa profesional IT perlu kenal Linux? Linux adalah sistem operasi open source yang dapat dimodifikasi dan digunakan gratis. Digunakan lebih dari 90% server internet dunia dan menjadi dasar sistem Android. Menguasai Linux membuka peluang karir dalam cloud computing, keamanan cyber, dan DevOps. Fungsi Linux 1. Lebih stabil dan aman, cocok untuk server besar dengan keamanan tingkat enterprise. Fungsi kedua, ringan dan efisien, menggunakan sumber daya minimal dengan performa optimal. Ketiga, dominasi server. Lebih dari 90% server internet dunia menggunakan Linux. Yang terakhir, banyak distro, seperti Ubuntu, Fedora, Debian, ZenOS untuk berbagai kebutuhan. Dampak teknologi informasi di berbagai bidang. Teknologi informasi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, menjadikan dunia lebih cepat, efisien, dan saling terhubung. 1. Di bidang pendidikan, e-learning, kelas online, dan simulasi interaktif membuat pembelajaran lebih fleksibel. Seperti yang kita lakukan setiap hari, seperti membuka lensa uni saya, itu termasuk dalam bidang pendidikan, memudahkan untuk mahasiswa mengupload tugas. Yang kedua, di bidang kesehatan, telemedicine, alat diagnosa digital, dan rekam medis elektronik meningkatkan layanan. Ketiga, di bidang bisnis, e-commerce, pemasaran digital, dan manajemen keuangan otomatis mengakselerasi pertumbuhan. Pada bidang hiburan, streaming film, game online seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan media sosial mengubah cara hiburan dikonsumsi. Yang terakhir, pada bidang transportasi, GPS, kendaraan otonom, dan sistem pembayaran digital merevolusi mobilitas. Tantangan di era digital. Kemajuan TI membawa manfaat besar, tapi juga tantangan baru. Solusi memerlukan literasi digital, keamanan cyber, dan penggunaan teknologi secara bijak. Contoh 1. Kejahatan cyber, peretasan, pencurian data, dan penipuan online mengancam keamanan digital, seperti kayak link phishing atau penipuan lainnya. Dan yang kedua, ketergantungan teknologi, menurunkan interaksi sosial dan kesejahteraan mental pengguna. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Banyak data pribadi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terakhir adalah kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses teknologi yang sama. Seperti contohnya pada tempat-tempat terpelosok seperti di pegunungan atau di daerah-daerah terpencil lainnya. Itu sangat sulit akses internet, bahkan sulit untuk teknologi. Tren teknologi masa depan dan tanggung jawab pengguna. 1. Tren utama masa depan. 1. Artificial Intelligence atau AI. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. Yang ketiga, Cloud Computing. Yang keempat, Quantum Computing. Yang kelima, Augmented and Virtual Reality. Prinsip etika teknologi. 1. Gunakan untuk kebaikan. Yang kedua, hormati privasi dan keamanan. Yang ketiga, hindari penyebaran hoax, karena di sini banyak banget berita hoax. Yang keempat, hormati hak cipta digital. Yang kelima, bijak menggunakan media sosial. Peran generasi muda dan kesimpulan. Generasi muda adalah penggerak utama perkembangan teknologi. Dengan belajar dasar TI, berinovasi untuk masalah sosial, menciptakan teknologi ramah lingkungan, kita membentuk masa depan. Perkembangan TI adalah perjalanan dari komputer besar hingga kecerdasan buatan. Memahami konsep dasar TI membuat kita pengguna cerdas, inovatif, dan etis. Teknologi bukan hanya soal alat, tetapi bagaimana manusia menggunakannya untuk kebaikan. Kesimpulannya, belajar coding, belajar dasar coding, jaringan, dan keamanan data. Yang kedua, berinovasi,
menyelesaikan masalah sosial dengan teknologi. Yang ketiga, berkontribusi, tingkatkan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Yang terakhir, masa depan cerah, ciptakan dunia digital yang cerdas dan beretika. Berikut penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.